Sosial dan Balai Rehabilitasi Margo Larastati menyalurkan tongkat adaptif untuk penyandang tunanetra. Bea Cukai Jateng DIY memusnahkan jutaan rokok ilegal dan pencucian uang hasil dari penjualan rokok ilegal. Aksi demo dilakukan oleh puluhan pembantu rumah tangga menuntut disahkannya rancangan undang-undang PRT. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY Selasa pagi memusnahkan jutaan rokok yang tidak dilengkapi cukai di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Selain melakukan pemusnahan, kantor Bea Cukai juga berhasil melakukan penyelesaian tindak pidana pencucian uang hasil dari rokok ilegal. Dari penindakan ini, kantor Bea Cukai Jateng DIY wilayah Jawa Tengah berhasil menyelamatkan kerugian negara sebanyak 3,12 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY mengaku pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan dalam peredaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah hukum Jawa Tengah. Adanya kenaikan cukai rokok memicu produsen rokok ilegal menghindari membayar cukai rokok dalam mengedarkan hasil produksinya. Yang bersangkutan yang diperoleh dari bisnis rokok ilegal itu kita sita dan itu kita perkarakan, termasuk orang-orang yang terkait dengan hasil bisnis dia di dalam bisnis rokok ilegal selama ini. Jadi asetnya ada aset tanah, aset rumah, aset kendaraan, itu ada yang kita sita. Sementara itu, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah saat mendukung upaya Bea Cukai dalam menerapkan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pengedar rokok ilegal. Dengan upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang tersebut, kerugian negara akan bisa ditekan. Kami kan terbiasa juga masih melakukan penuntutan TPPO, tapi untuk perkara Bea Cukai ini baru sekali dan ya menurut kami sih sebenarnya tidak ada bedanya. Cuman kami sangat mengapresiasi Mas, karena perkara tindak pidana asalnya, tindak pidana cukai ini kan jarang nih untuk pertama kali di Jawa Tengah. Sehingga harapan saya sih ini ke depan bisa lebih diungkap lagi, karena kan eksesnya besar sekali buat masyarakat ini, apalagi insya Allah aset recovery-nya juga buat negara kan besar, sehingga kami bisa berkontribusi lah untuk penerimaan negara, bukan pajak. Terkait penyidikan terhadap rokok ilegal untuk tahun 2021, Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY telah melakukan 478 penindakan dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 51,5 juta batang senilai 40,78 miliar rupiah. Sementara dari perkara sebanyak itu, terdapat 37 tersangka yang diproses secara hukum, satu diantaranya masuk dalam perkara tindak pencucian uang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Puluhan pembantu rumah tangga menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka menuntut disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga karena sejak 17 tahun masuk ke prolegnas hingga kini belum ada agenda pembahasan di DPR RI. Puluhan aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Jawa Tengah pada Selasa siang menyuarakan aksi mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sambil membawa poster tuntutan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, massa berorasi di depan pintu gerbang DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan penjagaan petugas kepolisian Polrestabes Semarang. Di sela melakukan demo, sejumlah poluan terlihat melakukan aksi simpatik dengan membagikan bunga mawar, air minum kemasan, dan permen. Koordinator aksi mengaku pihaknya akan terus menyuarakan aspirasi pekerja rumah tangga agar mendapat perlindungan hukum serta jaminan kesehatan dari pemerintah jika RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan. Pasalnya, sejak 17 tahun masuk ke prolegnas hingga kini, DPR RI belum memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ke dalam agenda pembahasan di DPR RI. Tidak adanya jaminan sosial maupun jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga terkait tidak disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, nantinya sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga rentan terjadi tindakan kekerasan saat bekerja. Karena pimpinan DPR RI itu tidak mengagendakan itu. Akhirnya RUU ini mandek begitu selama 1,5 tahun ini, gitu. Dan lebih mengagendakan RUU yang lain yang sebelumnya
sudah masuk di dalam jadwal rapat paripurna. Jadi RUU PRT ini 17 tahun namun tidak dibahas. Diharapkan DPR RI segera melakukan upaya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar 80% perempuan yang tercatat sebagai pekerja rumah tangga mendapat perlindungan hukum. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Ya, kami masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Saksikan terus acara Warkol Wayai Kulineran di Lingkar TV setiap hari Minggu jam 11 siang. Dan jangan lupa download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Jangan lupa saksikan terus dan saksikan Warkol Wayai Kulineran. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Di sana, Nenek sudah vaksin. Akibat sengketa tanah, dua saudara antara paman dan keponakan di Brebes, Jawa Tengah mengakibatkan akses dua rumah ditutup tembok. Pemilik tanah bersikukuh membangun tembok karena memiliki hak pasca memenangkan gugatan sengketa tanah di pengadilan dengan keponakannya.
Akses rumah ditutup tembok kembali terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Kali ini terjadi di Desa Janegara, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada Selasa siang. Akses dua rumah yang memiliki hubungan kerabat dengan pemilik tanah ditutup tembok. Tembok sepanjang 15 meter ini dibangun oleh pemilik tanah Murtado, 64 tahun setelah putusan pengadilan yang memenangkannya atas keponakannya. Sebelumnya Murtado dan Jainab kakaknya bersengketa soal tanah. Sebagian tanah Murtado dibangun sebuah toko oleh Basor anak Jainab hingga berakhir di pengadilan. Murtado lalu membangun tembok sepekan lalu untuk mengakhiri sengketa. Namun tembok tersebut menutupi akses masuk ke rumah Rohimi 50 tahun adik Zainab sehingga ia kesulitan keluar masuk rumah apalagi untuk mengeluarkan sepeda motor karena tepat depan teras rumah tengah dibangun tembok. Ya otomatis istilahnya pembunuhan daripada karakter. Bukan bermasyarakat ini kan pintu masuk ini. Saya kemarin konsultasi dengan desa apakah dengan pembangunan ini sudah ada izin dari desa ataupun istilahnya pemberitahuan ke desa menyangkut IMB juga dari desa menyatakan tidak ada memberikan izin untuk ini, bahkan pemberitahuan untuk pembangunan ini pun ke desa tidak ada. Sementara Murtado tetap bersikukuh melanjutkan pembangunan tembok karena dibangun di tanah miliknya sesuai putusan pengadilan. Menurutnya saat mediasi di pengadilan, keponakannya tak pernah hadir hingga membuatnya kesal dan terpaksa membangun tembok. Akhirnya karena berlarut saja walaupun sudah menang, saya sebetulnya nggak pengen aja, ayo supaya jangan malu karena sama keluarga. Tapi dia kan nantang terus, lawan terus. Akhirnya kan saya ngajukan eksekusi. Ya, karena hak saya kan sama ini tergugat. Akhirnya setelah eksekusi turun, kan melaksanakan eksekusi. Pemerintah Desa Janegara rencananya akan memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi terkait pembangunan tembok. Pemerintah desa setempat tidak bisa melarang karena tanah tersebut sah secara hukum sesuai putusan pengadilan. Namun hingga kini pemilik tanah belum melaporkan pembangunan tembok dan diduga belum memiliki IMB. Ya terutama mengenai masalah kebijaksanaan, karena itu sudah merupakan keputusan pengadilan, jadi saya tidak bisa memaksa itu dan ini intinya minta kebijaksanaan aja. Rohimi, salah satu pemilik rumah yang ditutup tembok, berharap akses keluar masuk rumahnya bisa normal kembali seperti sebelum dibangun tembok. Karena jika dalam kondisi emergensi, ia dan keluarganya kesulitan keluar masuk rumah. Salah satu akses keluar yakni dengan melompati tembok 75 cm dan keluar lewat rumah tetangganya. Sementara sejumlah rumah tetangga yang lain harus memutar. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Guna mengejar target capaian vaksinasi COVID-19 atau herd immunity pada masyarakat, pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah bersama dengan komunitas alumni perguruan tinggi atau KAPT melaksanakan vaksinasi massal. Meski kasus COVID-19 mereda, percepatan vaksinasi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus dilakukan. Salah satunya vaksinasi massal yang dilakukan di Gedung Korpri Kabupaten Tegal sebanyak 1.000 dosis. Masyarakat tampak antusias mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Tegal bersama dengan alumni perguruan tinggi atau KAPT. Vaksinasi ini berlaku untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Vaksinasi ini akan terus dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Tegal untuk menyukseskan program vaksinasi. Komunitas alumni perguruan tinggi melibatkan Bio Farma, Rekayasa Industri, Perta Arun Gas, PGN Solution, Premier Oil, dan Seknas Jokowi. Salah satu strateginya kan mengadakan sentra vaksin ini, kita sudah komunikasikan dengan KAPT, kita akan teruskan ini sentra vaksin ini entah nanti tepatnya di Gedung Korpi ataupun di Pendopo seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya sampai akhir Desember nanti. Kenapa vaksinasi kan seperti kita ketahui ada target dari Pak Presiden. Nah, kemudian kenapa ke daerah Tegal? Itu pertama adalah kita melihat daerah-daerah di mana di Jawa Tengah yang liputannya masih kurang maksimal. Kedua, kami juga memiliki jaringan yang cukup bagus sehingga kami bisa masuk ke daerah ini. Nah, selain dengan KAPT, kami juga menggandeng beberapa BUMN untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun ini kan membutuhkan dana dan biaya.
Selain memenuhi target 70%, KAPT juga terus mengampanyekan 5M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Saksikan terus acara Warpol Wayai Kulineran di Lingkar TV setiap hari Minggu jam 11 siang. Dan jangan lupa download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Jangan lupa saksikan terus dan saksikan Warpol Wayai Kulineran. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Di sana, Nenek sudah vaksin. Isu tentang ekspor dari Pati terkendala karena kurangnya ketersediaan kontainer dibantah oleh Disdakberin Kabupaten Pati. Pihaknya bahkan menyebut beberapa komoditas ekspor meningkat. Isu mengenai terkendalanya kegiatan ekspor dari Kabupaten Pati dibantah langsung oleh Kepala Disdakberin Kabupaten Pati. Ia menyebut bahwa isu tentang adanya komoditas yang membusuk sebelum diekspor tidak benar. Ditemui di Pendopo Kabupaten Pati pada tempo hari, Kepala Disdakberin Kabupaten Pati Hadi Santosa mengungkapkan bahwa dirinya belum mendengar laporan tentang permasalahan tersebut. Ia menambahkan bahwa justru kondisi kegiatan ekspor dari Kabupaten Pati meningkat. Pihaknya menyebut komoditas seperti hasil laut dan perikanan yang diekspor ke luar negeri meningkat. Ekspor untuk beberapa komoditas memang meningkat, ya. Dan kemarin juga ketika ada pelatihan untuk para eksportir baru juga
peminatnya lumayan, ada beberapa yang ingin jadi pengekspor. Jadi untuk komoditas tertentu, misalkan hasil laut dari perikanan juga meningkat. Hadi menjelaskan bahwa selama ini negara tujuan ekspor sangat welcome terhadap komoditas dari pati. Ia menyebut bahwa komoditas di pati yang diekspor sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi komoditas ekspor. Bahkan dirinya sampai saat ini belum mendengar laporan tentang permasalahan tersebut, namun dirinya memastikan bahwa kegiatan ekspor dari pati tidak terjadi masalah, seperti pembusukan komoditas karena kurangnya kontainer yang tersedia. Dari tujuan ekspor juga welcome, dan dari kita juga bisa menutupi, bisa memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh para tujuan ekspor. Meski begitu, Hadi Santosa tidak mengetahui secara pasti jumlah kontainer yang tersedia di Kabupaten Pati untuk kegiatan ekspor, namun dirinya memastikan kegiatan ekspor dari Kabupaten Pati sejauh ini tanpa kendala. Dari Pati, Fajar Bukti, Lingkar TV melaporkan. Kementerian Sosial melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati merangkul PPDI Pati untuk menyalurkan tongkat adaptif bagi penyandang tunanetra di Kabupaten Pati. Bertempat di lingkungan kantor Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati, kegiatan perangkaian dan pemberian tongkat adaptif bagi tunanetra dilaksanakan pada Rabu pagi. Pada kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati ini, turut menggandeng Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Pati atau PPDI Pati. Kepala BRSPDM Margo Laras Pati Jiwaningsih mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan instruksi dari Menteri Sosial Republik Indonesia untuk semua balai rehabilitasi sosial termasuk BRSPDM Margo Laras Pati. Ia menambahkan bahwa BRSPDM Margo Laras Pati akan membuat 200 tongkat adaptif bagi penyandang disabilitas tunanetra. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak hanya membagikan barang jadi, melainkan harus ada pemberdayaan seperti halnya merakit tongkat adaptif tersebut. Untuk alat bantu disabilitas ini, alat namanya tongkat adaptif, ini program dari Kementerian Sosial melewati kami, Balai Margo Laras, dan Bu Menteri menginstruksikan untuk pembuatan tongkat adaptif memang diinstruksikan bagi balai-balai seluruh Indonesia. Jadi 41 balai Indonesia itu ada amanat-amanat tertentu yang ada yang motor roda 3, kemudian ada kursi adaptif juga tongkat adaptif. Nah, kita kebetulan Margo Laras mendapatkan amanah untuk membuat 200 tongkat adaptif yang nantinya diberikan pada saudara-saudara kita penyandang tunanetra. Nah, Bu Menteri tidak hanya semata-mata dibagikan, tapi ada pemberdayaan di situ. Jadi oleh beliau diinstruksikan kita untuk merakit juga gitu. Jadi pengadaan, tapi tidak semata-mata jadi gitu. Jadi harus dirakit. Nah, pemberdayaannya bagi saudara-saudara kita yang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ditanya perihal kemerataan pembagian tongkat adaptif bagi penyandang disabilitas Kabupaten Pati, Jiwaningsih mengungkapkan bahwa ketersediaan tongkat adaptif sangat mencukupi. Ia memastikan bahwa penyandang tunanetra di Pati akan mendapatkan tongkat adaptif tersebut. Sementara itu, Ketua PPDI Pati Suratno mengungkapkan harapannya agar penyandang tunarungu dan tunawicara juga mendapat alat bantu. Ia menambahkan bahwa ia mendapat keluhan tentang kurang nyamannya alat bantu yang dipakai teman-teman tunarungu dan tunawicara di PPDI Kabupaten Pati. Harapan saya nanti mungkin untuk teman-teman tunarungu, wicara ada alat bantunya untuk teman-teman yang tapi sekarang yang dipakai teman-teman kan katanya kurang nyaman, nggak tahu kurang nyamannya bagaimana, saya kurang tahu. Mungkin nanti Margo Laras bisa mengadakan bantuan untuk anak-anak tunarungu wicara itu. Pembagian tongkat adaptif dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati nantinya tidak hanya berhenti di situ, sebab Jiwaningsih menambah jika terdapat temuan kasus tunanetra baru, maka juga akan diberikan tongkat adaptif tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.